Indonesia Vegetarian Society (IVS) Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru bersama Vegan Society of Indonesia (VSI) Provinsi Riau serta World Vegan Organization (WVO) Provinsi Riau menggelar workshop pembuatan tempe di Joyful Hall Preschool Meta Maitreya pada Jumat tanggal 12 Juni tahun 2026. Kegiatan edukatif tersebut diikuti lebih dari 100 peserta yang terdiri dari siswa SMK, tenaga kependidikan Meta Maitreya School, serta relawan IVS Provinsi Riau dan IVS Kota Pekanbaru. Workshop dibuka secara resmi oleh pembina IVS dan VSI Provinsi Riau yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal IVS, Rosaria SPD SPDB. Turut hadir dalam kegiatan itu Ketua WVO Provinsi Riau Niadi Kurniawan SPD, Ketua VSI Provinsi Riau Susanto SPD, Kepala BPH Yayasan Prajnamitra Maitreya Pekanbaru Suryati, serta sejumlah pengurus organisasi dan tamu undangan lainnya. Workshop yang mendapat dukungan dari Yayasan Prajnamitra Maitreya Pekanbaru dan Meta Maitreya School tersebut menghadirkan pengrajin tempe Kota Pekanbaru, Borgo Parlinggoman Ritonga, sebagai narasumber utama. Dalam sambutannya, Suryati menyampaikan apresiasi kepada IVS Provinsi Riau atas terselenggaranya kegiatan yang dinilai memberikan manfaat besar bagi peserta, khususnya dalam menambah wawasan mengenai pangan sehat dan bergizi. Menurutnya, melalui workshop ini para peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan tentang kandungan gizi tempe, tetapi juga memahami proses pembuatannya yang higienis sehingga menghasilkan produk berkualitas. Selanjutnya, kami juga berharap workshop ini tidak hanya untuk menambah wawasan, tapi juga dapat menumbuhkan apresiasi kita semua terhadap tempe sebagai salah satu pangan tradisional yang mempunyai nilai gizi yang tinggi, dan juga apresiasi kepada pengrajin tradisional tempe yang ada di sekitar kita di masyarakat. Sementara itu, Bunda Rosaria menjelaskan bahwa IVS merupakan organisasi nirlaba yang secara konsisten mengedukasi masyarakat mengenai pola hidup sehat melalui konsumsi makanan berbasis nabati. Berbagai program telah dijalankan IVS, mulai dari seminar kesehatan, bazar vegan, festival makanan nabati, donor darah hingga kegiatan sosial dan pelestarian lingkungan. Bunda Rosaria menegaskan bahwa tempe merupakan salah satu contoh pangan lokal yang memiliki kandungan nutrisi lengkap dan sangat baik untuk mendukung gaya hidup sehat masyarakat. IVS, BSI, WVO merasa memiliki sebuah tanggung jawab untuk memberikan edukasi, ya, khususnya kepada kita semua yang berkecimpung di bidang pendidikan dan juga kepada anak-anak kita, ya, agar supaya sedikit banyak mengetahui, ya, sehingga dalam kondisi ekonomi yang sedang susah sekarang ini, ya, kita tetap bisa memakan makanan yang memiliki paket gizi yang lengkap, ya kan, juga mengandung protein yang tinggi, ya. Jadi sehingga kita tidak akan kekurangan gizi, ya, apalagi anak-anak yang masih masa pertumbuhan, ya. Jadi itu penting sekali. Tempe, ya, dengan kandungan gizi yang cukup, ya, dan bervariasi. Ya, jadi di samping protein itu juga mengandung lemak, mengandung karbohidrat, ya, mengandung vitamin dan mineral, ya. Nah, jadi kita tahu bahwa kadang-kadang orang memiliki suatu pandangan yang keliru, ya, tentang tempe. Ya, karena harganya murah, orang mengatakan itu adalah pangan yang rendahan, ya. Padahal dengan harga yang murah kita bisa mendapatkan nutrisi yang lengkap. Kenapa tidak? Kenapa harus ngotot mau makan daging, ya? Padahal makan tempe, makanan nabati tidak mengandung kolesterol, sedangkan daging itu mengandung kolesterol. Jadi ada efek sampingnya, gitulah, ya. Dan sedangkan harga tempe itu murah, ya, harga daging itu 3,5 kali lipat harga tempe. Nah, apalagi sekarang kondisi ekonomi lagi tidak baik-baik saja, ya, lagi susah, maka tempe adalah merupakan salah satu jalan keluar lah, ya, bagi masyarakat kita untuk mendapatkan pangan yang murah tapi bergizi. Ini salah satu program IPS, Ibu? Ya, nah, jadi IPS setiap tahunnya
terus meningkatkan berbagai macam program kegiatan. Di samping kita tahu sudah banyak ya kegiatan-kegiatan baik seminar ya kan, terus kemudian pegang karnaval, pegang festival ya. Tapi kita juga ada mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu mengedukasi bermanfaat ya. Nah, jadi kalau misalnya orang nggak mau beli pun ya bisa bikin sendiri gitulah ya. Nah, jadi terus dari tahun ke tahun kita memikirkan bagaimana program-program yang bermanfaat bagi masyarakat. Pada kesempatan yang sama, Sekretaris IVS Provinsi Riau, Milianto, menjelaskan bahwa tempe dibuat melalui proses fermentasi kedelai menggunakan jamur rhizopus yang menghasilkan produk pangan bertekstur padat dengan kandungan nutrisi yang tinggi. Dijelaskan Milianto, tempe telah dikenal hingga mancanegara sebagai salah satu warisan kuliner Indonesia dan menjadi sumber protein nabati yang sangat diminati oleh kalangan vegetarian maupun vegan. Nabati yang begitu bergizi, full vitamin, makronutrien dan mikronutrien. Itu yang Bapak Ibu harus pahami. Jadi jangan ada beranggapan ya bahwasanya apalagi kalau kita yang sudah belajar vegan ya, kita takut kekurangan gizi. Tidak Bapak Ibu ya, tempe itu gizinya sangat-sangat luar biasa. Jadi ini adalah sesuatu yang patut kita banggakan sebagai orang Indonesia. Memang sejak 1830 sewaktu terjadi penjajahan masa Belanda, ya kan, masyarakat Indonesia kekurangan makanan nabati yang berprotein tinggi. Saat itulah sebenarnya tempe menyebar ya. Proses pembuatan tempe disebarkan ya ke seluruh masyarakat umum sebagai untuk memenuhi gizi masyarakat yang waktu itu saat itu susah. Dan sebenarnya tempe bukan makanan murah. Makanannya memang makanan murah ya, tapi bukan murahan Bapak Ibu ya, bukan murahan ya. Jadi dulu tempe itu adalah makanan kebangsaan yang disajikan untuk tamu-tamu kerajaan di zaman kerajaannya Mataram. Itu sudah ada. Jadi Bapak Ibu boleh search ya. Dalam sesi pemaparan, Borgo Parlinggoman Ritonga memberikan penjelasan lengkap mengenai tahapan pembuatan tempe sekaligus mempraktikkannya secara langsung di hadapan peserta. Ia menyebutkan bahwa tempe mengandung protein, serat, vitamin B, kalsium, dan zat besi yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Selain itu, tempe juga mudah diolah menjadi beragam hidangan, mulai dari tempe goreng, tempe bacem, orek tempe, sambal goreng tempe hingga keripik tempe. Dengan bahan baku yang mudah diperoleh dan harga yang relatif terjangkau, tempe menjadi salah satu sumber pangan sehat yang dapat dijangkau semua kalangan. Kita diundang ke sini ngajari anak-anak untuk berpartisipasi bikin tempe biar ada kegiatan orang itu nanti di rumah. Berkebetulan kita diundang untuk tempat sekolah apa namanya ini Metamatria khusus vegetarian kan nggak salah, kita bantu kayak mana cara-caranya. Dari awal sampai dia selesai berapa lama waktunya Pak? Dia kalau tempe ini dari prosesnya itu jadinya mau 4 hari. 4 hari? 4 hari. Dari Kamis proses keluar Minggu. Tempe itu. Lain bahal kayak tahu. Kalau tahu 1 hari langsung jadi bisa goreng. Kalau tempe enggak. Proses mulai Kamis keluar hari Minggu. Makanya kayak ngurus bayi kan. Antusiasme peserta terlihat sepanjang kegiatan berlangsung. Para siswa dan peserta lainnya aktif mengikuti sesi praktik pembuatan tempe, termasuk Bunda Rosaria yang turut terlibat langsung dalam proses tersebut. Baik, pada hari ini kami sedang mengikuti kegiatan pembuatan tempe di Sekolah Metamatria Pekanbaru yang tentunya diselenggarakan oleh IVS. Nah, kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kami semua, terutama bagi sekolah kami yang berbasis vegetarian. Kenapa saya katakan kegiatan ini bermanfaat? Karena kegiatan ini menyangkut dengan konsumsi kita sehari-hari. Misalnya kalau kita ingin makan tempe, pasti kita masih sering beli tempe yang sudah jadi di luar. Nah, dengan diselenggarakannya kegiatan ini, kita mendapatkan ilmu yang baru mengenai bahwasanya
tempe yang kaya akan protein itu bisa kita buat sendiri di rumah tanpa kita harus beli lagi di luar. Dan untuk cara pembuatannya pun tidak sulit ya, dan untuk bahan dasarnya itu sangat mudah kita temukan di pasaran. Dan untuk harapan kami adalah semoga kegiatan ini tidak hanya sekali dilakukan, tapi ada kegiatan-kegiatan lain yang menyusul tentang proses pembuatan makanan vegetarian yang lainnya, supaya kami bisa mendapatkan ilmu terbaru mengenai hal tersebut. Terima kasih. Suasana semakin meriah dengan hadirnya 4 stand demo memasak yang menyajikan berbagai kreasi menu berbahan dasar tempe. Seluruh peserta juga diajak menikmati makan bersama dengan aneka hidangan berbahan dasar tempe yang telah disiapkan panitia. Di penghujung acara, Bunda Rosaria menyerahkan cenderamata kepada Ketua IVS Provinsi Riau, Ketua VSI Provinsi Riau, Ketua WVO Provinsi Riau, serta narasumber sebagai bentuk penghargaan atas dukungan dan kontribusi mereka dalam menyukseskan kegiatan tersebut. Workshop ini menjadi salah satu langkah nyata dalam memperkenalkan tempe sebagai pangan lokal yang sehat, bergizi, ekonomis, dan ramah lingkungan. Melalui kegiatan edukatif seperti ini, diharapkan semakin banyak generasi muda yang memahami pentingnya pola makan sehat serta menghargai kekayaan pangan tradisional Indonesia. Dari Joyful Hall Preschool Meta Maitreya Pekanbaru, Ferry Antoni melaporkan untuk Dewananda Televisi.